Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan atau menjelaskan tugas mata kuliah teori akuntansi yang materinya yaitu akuntansi sumber daya manusia. Berikut ini nama anggota dan penjelasan dari materinya. Untuk pokok pembahasan materi yang pertama yaitu adalah definisi dari akuntansi sumber daya manusia. Apa itu akuntansi SDM? Jadi akuntansi SDM ini adalah bagian dari akuntansi yang fokus mencatat, mengukur, dan melaporkan nilai serta biaya yang berkaitan dengan karyawan di sebuah organisasi. Fungsi akuntansi SDM itu ada 3, yaitu yang pertama adalah menjadi pedoman dalam mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan SDM. Terus yang kedua itu ada untuk menyajikan data kuantitatif terkait biaya dan juga nilai SDM sebagai bagian penting dalam organisasi. Dan yang terakhir itu adalah untuk mendorong para manajer untuk menggunakan informasi mengenai SDM dalam setiap keputusan yang berhubungan dengan karyawan. Dan selanjutnya itu adalah manajemen ASDM atau manajemen akuntansi sumber daya manusia. Jadi manajemen ini cara bagaimana perusahaan untuk mengelola informasi keuangan yang berkaitan dengan karyawan seperti kayak gaji, pelatihan, rekrutmen, sampai kontribusi mereka terhadap kinerja perusahaan. Dan tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk membantu manajemen membuat keputusan yang lebih bijak, adil, dan strategis terkait karyawan, misalnya dalam hal promosi, pelatihan, ataupun penempatan posisi kerja. Kemudian ada biaya SDM. Jadi dalam mengelola SDM ini pasti ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, ini namanya biaya SDM. Pokoknya yang berkaitan dengan karyawan seperti gaji, tunjangan, pelatihan, dan rekrutmen. Cara menilai biaya ini dari 2 model. Yang pertama itu adalah HR cost model atau model biaya SDM. Dan model ini memandang karyawan dari sisi biaya atau pengeluaran. Jadi semuanya biaya-biaya untuk SDM ini dianggap sebagai beban perusahaan. Contohnya gaji bulanan, biaya pelatihan dan pendidikan, tunjangan dan bonus, dan biaya rekrutmen dan seleksi. Model yang kedua itu adalah HR value model atau model nilai SDM. Model ini memandang karyawan sebagai aset berharga yang punya potensi untuk memberikan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Misalnya kayak ide-ide karyawan nih yang buat bisa dijadiin inovasi ke depannya. Terus karyawan yang terampil untuk meningkatkan produktivitas gitu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan jenis dari biaya SDM, yang dimana jenis biaya SDM ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada biaya perolehan. Biaya ini dikeluarkan untuk menarik, merekrut, dan menempatkan karyawan baru. Lalu yang kedua yaitu ada biaya pengembangan, yang dimana biaya ini dikeluarkan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan. Lalu dan yang ketiga yaitu ada biaya kompensasi, yang dimana biaya ini biaya yang dibayarkan kepada karyawan atas pekerjaan mereka. Lalu yang keempat yaitu ada biaya kesejahteraan dan manfaat. Biaya ini dikeluarkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan bagi karyawan. Lalu yang kelima yaitu ada biaya pemeliharaan, yang dimana biaya ini dikeluarkan untuk mempertahankan lingkungan kerja yang positif dan produktif, serta menjaga hubungan baik dengan karyawan. Lalu yang terakhir, yang keenam yaitu ada biaya pemutusan hubungan kerja, yang dimana biaya ini dikeluarkan ketika karyawan telah meninggalkan perusahaan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan metode dari ASDM. Metode ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pendekatan biaya atau cost-based approach. Pendekatan biaya ini fokusnya itu pada biaya yang terkait dengan perolehan, pengembangan, dan penggantian sumber daya manusia. Pendekatan biaya ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada biaya historis atau historical cost, yang dimana yaitu total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk merekrut, melatih, dan mengembangkan karyawan saat ini. Lalu yang selanjutnya yaitu ada biaya penggantian atau replacement cost, yaitu estimasi biaya yang akan dikeluarkan perusahaan jika harus mengganti karyawan saat ini dengan karyawan baru dengan kualifikasi yang sama. Lalu selanjutnya itu metode yang kedua ada pendekatan nilai atau value based approach,
yaitu berusaha mengukur nilai ekonomi masa depan yang diharapkan dihasilkan oleh karyawan. Pendekatan nilai ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada nilai ekonomi individu atau individual economic value, yaitu estimasi nilai kontribusi ekonomi seorang karyawan selama masa kerjanya di perusahaan. Lalu yang kedua yaitu ada nilai organisasi atau organizational value, yaitu estimasi nilai keseluruhan sumber daya manusia bagi organisasi seringkali dengan profitabilitas dan nilai pasar perusahaan. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan dari materi ini. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh saya dan teman saya, sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntansi sumber daya manusia atau ASDM adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengukuran, dan pelaporan nilai serta biaya yang terkait dengan karyawan sebagai aset penting organisasi. Secara keseluruhan, akuntansi sumber daya manusia menawarkan potensi besar untuk meningkatkan pemahaman dan pengelolaan aset manusia dalam organisasi. Dengan memberikan perspektif keuangan tentang nilai karyawan, akuntansi SDM dapat membantu perusahaan membantu keputusan yang lebih strategis dan menyadari kontribusi penuh sumber daya manusia terhadap kesuksesan jangka panjang. Namun, penting untuk diingat bahwa nilai manusia tidak sepenuhnya dapat direduksi menjadi angka moneter. Dan aspek-aspek non-keuangan juga tetap penting dalam pengelolaan SDM. Meskipun memiliki tantangan dalam pengukuran dan standarisasi, ASDM menawarkan perspektif berharga dalam pengelolaan modal manusia. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang jelas atau kurang dipahami sama teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.